Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan purnama September 2022. Kita akan lihat ada pesan apa buat kamu bulan purnama kali ini. Oke, saya melihat gini, ada progres, sebuah hal yang berprogres. Mungkin saat ini terasa tidak nyaman. Tapi saya melihat di ujung sana atau ke depannya nanti ada sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu ya. Karena gini, pertama kita bahas kamu direpresentasikan dengan Seven of Wands. Seven of Wands itu kayak energi, ada konfliknya, ada kayak rasa perjuangan di situ, kayak kamu berjuang untuk sesuatu yang penting atau yang berharga buat kamu. Di sini mungkin kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu kayak membuktikan nih, bisa ke orang-orang di sekeliling kamu atau kepada diri kamu sendiri seberapa kamu berjuang untuk sebuah hal. Apa yang kamu perjuangkan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Energi yang dihadirkan di bulan purnama kali ini adalah Knight of Pentacles. Kamu dalam misi membangun sesuatu gitu. Terlihat perlahan atau semesta membawa kamu ke dalam sebuah situasi untuk melakukan sesuatu di mana kayak ada yang harus berubah tentang ego kamu, tentang gengsi kamu, tentang kamu uh, menjaga sesuatu atau bahkan overprotective terhadap sesuatu ya. Bisa itu berupa sesuatu yang ada di dunia fisik kamu, misalnya kayak pekerjaan, harta atau benda-benda, atau bisa juga berupa seseorang, misalnya pasangan kamu atau teman kamu. Sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu atau kamu gak lihat adalah Knight of Cups. Kamu mungkin melewatkan apa ya, sesuatu uh, sesuatu hal yang manis, atau mungkin keberadaan orang yang memperhatikan kamu, punya ketertarikan sama kamu, itu lolos dari pandangan kamu mungkin karena kamu terlalu fokus pada hal di sini tadi ya, apa yang kamu perjuangkan, atau ego kamu, gengsi kamu, kayak ada suatu situasi di mana semesta membawa kamu untuk melihat hal itu gitu. Jadi kamu melewatkan ini, ada orang-orang yang mungkin kamu lewatkan, ada kayak hal-hal baik, hal-hal indah yang sebenarnya ada di sekitar kamu, tapi kamu melewatkan itu. Tapi kabar baiknya adalah reading kamu ditutup dengan The Sun. Seperti yang saya bilang berkali-kali, ketika Sun itu muncul ya, kamu bisa expect hal-hal baik, hal-hal menyenangkan. Ibaratnya kalau kamu melewati banyak hal gitu kayak tertatih-tatih, di depan sana kayak kamu menuai atau ada sesuatu hal baik yang menyenangkan yang udah nungguin kamu gitu. Kayak sinar matahari yang menghangatkan. Lalu ada hal-hal juga yang mungkin nggak kelihatan, ada jawaban-jawaban yang mungkin kamu cari. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Karena Knight of Pentacles itu kayak muncul berapa kali gitu ya. Kayak teman-teman secara kolektif yang ada di reading ini, maksudnya di channel ini, lagi berjuang gitu dan kayak waktu nggak berpihak atau situasi nggak berpihak ke teman-teman. Dan di sini ada sesuatu hal yang perlu teman-teman lihat gitu. Mungkin semesta akan ngirimin orang-orang tertentu atau informasi tertentu yang membantu teman-teman melihat suatu situasi lebih jernih ya, terutama yang berhubungan dengan hal ini tadi. Seperti teman-teman berjuang untuk sesuatu atau fight buat sesuatu. Dan nunjukin kalau itu benar-benar penting buat teman-teman. Seven Chakra. Sebagian dari teman-teman mungkin um, belajar untuk channeling, belajar untuk, karena Seven Chakra itu kayak yang ada di puncak kepala kita, dan itu kayak teman-teman misalnya kemampuan spiritual, intuisi, lalu bisa juga kayak bisa melihat hal-hal tertentu yang orang biasa nggak lihat. Itu Seven Chakra aku ngelihatnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu, atau mungkin yang udah bisa jadi lebih lagi kemampuannya, atau teman-teman udah lebih sensitif gitu untuk dengar tanda-tanda kalau semesta mau bicara gitu sama teman-teman. Oke, ini menarik ya.
Ini jarang aku temukan kalau the thinking woman sama the thinking man muncul dalam satu reading bersamaan. Biasanya salah satu aja. Mungkin ini sebuah sinyal tentang divine counterpart ya. Karena kayak seperti yang aku bilang, ketika satu elemen king and queen, tapi di sini kan nggak ada king and queen, adanya thinking woman sama thinking man. Jadi aku melihat mungkin ya Knight of Cups ini sinyal juga untuk divine counterpart untuk teman-teman para single atau yang sedang mencari. Selain divine counterpart, orang-orang ini yang akan membantu teman-teman melihat atau belajar tentang situasi ini ya, tentang hal yang teman-teman mau perjuangin, tentang ego teman-teman, atau belajar sesuatu tentang gengsi, tentang overprotective, tentang menjaga apa yang penting buat teman-teman. Four chakra ada di sini. Ada yang perlu mendengar hal ini ya. Apapun yang ganjel di hati teman-teman, kalau itu udah berlangsung lama, misalnya kesedihan, kemarahan yang teman-teman simpen udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini waktunya teman-teman melepaskan hal itu ya, memaafkan, mengikhlaskan. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Ada yang terjadi di luar kehendak kita, dan kadang itu nggak menyenangkan ya. Tapi kalau kita simpan terus di dalam hati kita, itu akan jadi racun di jiwa sih, dan bahkan bisa jadi penyakit kalau bisa seperti itu terus menerus. Dia jatuh. Strategi. Perjuangan teman-teman memerlukan strategi. Teman-teman being praktikal ya. Dengan apapun yang teman-teman lakukan di sini, atau hal-hal yang teman-teman mau tuju. Magician. Oke. Manifestasi, devil. Ada toxic, ada sesuatu yang major arcana semua dikonfirmasinya sejauh ini. King of Pentacles, Hermit. Lihat dikonfirmasi 4 dari 5 kartu konfirmasinya adalah major arcana. Ada sesuatu hal yang besar, signifikan mulai dari bulan purnama ini sampai di bulan purnama berikutnya ya. Mungkin akan ada perubahan yang signifikan di situasi hidup teman-teman, dan itu bikin kamu jadi orang yang beda. Dan aku melihat ada manifestasi dengan magician tadi di sini, ada desan gitu ya. Kalian punya apapun yang kalian butuhkan, kalian punya kapasitas untuk dapetin apa yang kalian mau. Kalian percaya bahwa kalian bisa gitu ya. Karena manifestasi itu adalah like attracts like, dan belief ya. Belief bahwa kamu bisa dapat apa yang kamu mau, dan apa yang ada di realita teman-teman itu adalah pancaran dari apa yang ada di dalam diri teman-teman. Wheel of Fortune, keberuntungan berada di pihak teman-teman. Keadaan akan berbalik kalau misalnya ada situasi yang bikin teman-teman capek, atau teman-teman kayak berpikir situasinya sangat sulit gitu, kayak bertanya kapan ini berakhir. Keadaan akan berbalik dan berpihak dan berpihak ke teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ada situasi atau mungkin sesuatu yang toksik dalam hidup teman-teman, orang-orang di sekitar. Karena devil itu berbicara bahwa ada sesuatu yang gak sehat nih, yang perlu teman-teman lihat. Mungkin itu pertemanan, atau mungkin perilaku teman-teman. Misalnya adiksi, kayak saya pernah bilang, kayak misalnya rokok atau alkohol, atau belanja, atau sosial media. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, tapi itu akan berbahaya ketika teman-teman udah di titik ketergantungan sama hal itu. Dan itu yang perlu teman-teman perhatikan ya dengan hermit di sini. Oke, kita akan tutup readingnya dengan advice. Emotion are running high. A time to give rather than take. Emotion are running high. Mungkin teman-teman akan ke-trigger ya, emosi kalian akan kepancing, ada situasi atau orang-orang yang ibaratnya akan nyenggol teman-teman. Karena di sini ada Seven of Wands, energi fight gitu, berjuang.
mungkin teman-teman gak dapat dukungan dari orang-orang yang seharusnya mendukung teman-teman. Jadi teman-teman harap mindful, harap aware gitu sama emosi kalian. Jangan sampai salah sasaran. Lalu di sini ada time to give rather than take. Waktunya memberi daripada menerima, dan terlebih lagi sebelum teman-teman memberi ini dalam bentuk apapun ya, apakah itu waktu, tenaga, uang, teman-teman harus belajar dulu nih memberi ke diri teman-teman dulu, baru bisa memberi ke orang lain ya, karena you cannot give from an empty cup. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.